Aku menikah dengannya bukan karena cinta, bukan karena aku siap, tapi karena hidup memaksaku memilih. Aku mengira aku tahu siapa suamiku. Pria sederhana, pendiam, hidup apa adanya. Namun aku tak pernah menyangka rahasia yang ia simpan akan mengguncang seluruh hidupku. Jika kamu pernah merasa terjebak dalam keadaan, jika kamu pernah mencintai seseorang tanpa tahu masa lalunya, kisah ini mungkin tentangmu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Tekan like, bagikan video ini, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Namaku Alia. Jika hidup bisa diringkas dalam satu kata, maka kata itu adalah bertahan. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dengan keterbatasan. Bukan karena kami malas, tapi karena hidup memang seringkali tidak adil. Ayahku dulunya pengusaha kecil yang jujur. Terlalu jujur untuk dunia yang dipenuhi tipu daya. Saat usahanya jatuh, semuanya ikut runtuh. Rumah, tabungan, bahkan senyum ayah yang dulu selalu ada setiap pagi. Aku masih ingat jelas malam itu, saat aku mendengar ayah batuk keras dari balik pintu kamar. Batuk yang bukan sekadar suara, tapi tanda bahwa tubuhnya mulai menyerah. "Ibu, ayah kenapa?" tanyaku pelan. Ibu hanya menggeleng, matanya merah, suaranya bergetar. "Ayahmu capek, nak. Bukan cuma badannya, tapi hidupnya." Sejak malam itu, aku tahu, hidupku tak akan pernah sederhana. Aku bukan hanya anak, tapi juga sandaran terakhir keluarga yang hampir roboh. Utang datang seperti tamu tak diundang. Awalnya 1, lalu 2, lalu puluhan. Telepon tak pernah berhenti berdering. Setiap kali suara nada masuk terdengar, jantung ibu berdegup lebih kencang. Hingga suatu sore, aku mendengar kalimat yang membuat kakiku lemas. "Kita jodohkan Alia saja." Aku berdiri kaku di balik pintu. Dunia seperti berhenti berputar. Dia masih muda. Suara ibu lirih, penuh ragu. "Tapi dia perempuan. Masa depannya bisa kita selamatkan?" Jawab salah satu kerabat dengan dingin. Aku masuk ke ruangan itu dengan napas gemetar. "Aku bukan barang yang bisa ditukar utang," kataku. Suaraku pecah. Tak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu, aku benar, tapi tak ada pilihan lain. Di malam itu, aku menangis tanpa suara, memeluk lutut sendiri. Menyadari bahwa cinta, mimpi, dan masa muda bisa dikalahkan oleh keadaan. Arka datang seperti bayangan. Tidak mencolok, tidak memukau. Ia duduk diam di sudut ruangan saat pertemuan keluarga, mengenakan kemeja sederhana, wajahnya tenang, tapi sulit ditebak. Ketika semua orang sibuk membicarakan masa depanku, ia hanya menatap lantai. Hingga akhirnya ia berbicara, pelan tapi jelas. "Aku tidak kaya," katanya. Aku menatapnya, jujur dan tanpa hiasan. "Aku tidak bisa menjanjikan kemewahan," lanjutnya, "tapi aku tidak akan meninggalkan tanggung jawab." Aku tertawa pahit. Lucu, pikirku. Di saat orang lain menawarkan uang, ia menawarkan kejujuran. Setelah pertemuan itu, aku bertanya padanya, "Kenapa kamu mau menikah denganku?" Ia menjawab tanpa menatapku, "Karena aku tahu rasanya hidup tanpa pegangan." Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa menancap di dadaku. Pernikahan kami berlangsung tanpa kemeriahan. Tidak ada gaun mahal, tidak ada gedung megah. Hanya doa, air mata ibu, dan genggaman tangan ayah yang gemetar saat mengantarku. "Alia, maafkan ayah," katanya lirih. Aku tersenyum sambil menangis. "Ayah, jangan bilang begitu." Alia ikhlas. Namun keikhlasan itu terasa rapuh. Saat malam pertama tiba, kami duduk berhadapan dalam diam. Tidak ada kata cinta. Tidak ada janji manis. "Aku tidak akan memaksamu," kata Arka. Aku mengangguk, menahan
perasaan sesak di dada. Aku menikah, bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Dan aku tahu, pernikahan seperti ini bisa menjadi penjara atau penyelamat. Aku hanya belum tahu mana yang akan kupilihkan Tuhan untukku. Hari-hari setelah menikah berjalan lambat. Rumah kecil itu terasa asing, sunyi, dan dingin, meski matahari bersinar terang. Aku sering duduk sendiri, memandangi dinding, bertanya pada diri sendiri, apakah hidupku akan selalu begini? Arka tak banyak bicara. Ia bekerja, pulang, makan sederhana, lalu tidur. Namun ada satu hal yang tak pernah ia lewatkan. Ia selalu bertanya, "Kamu sudah makan?" Pertanyaan kecil itu, anehnya, sering membuatku menitikkan air mata diam-diam. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang peduli tanpa menuntut apapun dariku. Disitulah aku mulai sadar. Mungkin pernikahan ini bukan tentang bahagia atau tidak bahagia, tapi tentang dua orang yang sama-sama terluka, mencoba bertahan bersama. Meski belum tahu kemana arah cinta akan membawa mereka. Aku memutuskan bekerja di sebuah kafe kecil tak jauh dari rumah. Bukan karena ingin mengejar mimpi, tapi karena aku ingin merasa hidup. Seragam coklat sederhana itu menjadi saksi betapa aku mencoba berdiri dengan kakiku sendiri. Setiap pagi, Arka selalu terbangun lebih dulu dariku. Ia menyiapkan air panas, lalu berkata pelan, "Hati-hati di jalan." Tak pernah ada pelukan, tapi kalimat itu selalu menghangatkan. Di kafe, aku melihat banyak pasangan tertawa, bercanda, saling menggenggam tangan. Kadang hatiku perih. Apakah aku akan pernah seperti mereka? Namun setiap kali aku pulang dengan tubuh lelah, Arka selalu menungguku, meski hanya duduk diam. Dan di dalam diam itu, entah mengapa, aku merasa tidak sendirian. Arka adalah pria yang tak pernah banyak bicara, tapi tindakannya selalu hadir di saat yang tepat. Ketika kakiku bengkak karena berdiri seharian, ia hanya berkata singkat, "Duduk." Lalu ia mengambil baskom air hangat, tanpa bertanya, tanpa mengeluh. Aku menatapnya lama. "Kenapa kamu baik sekali?" tanyaku lirih. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Karena hidup sudah cukup keras untukmu." Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Tak ada rayuan, tak ada janji cinta. Tapi perhatian kecilnya perlahan meruntuhkan dinding yang selama ini kubangun untuk melindungi hatiku. Suatu malam, listrik padam. Kami duduk berdua diterangi cahaya lilin. Sunyi yang biasanya canggung, malam itu terasa berbeda. Aku memberanikan diri bertanya, "Mas, apa kamu menyesal menikah denganku?" Ia menatap nyala api lilin, lalu menggeleng pelan. "Tidak, aku justru takut kamu yang menyesal." Aku tersenyum pahit. Aku menikah karena terpaksa. Ia mengangguk, seolah sudah tahu. "Tak apa, aku tidak meminta cintamu sekarang. Aku hanya ingin kau merasa aman." Di detik itu, mataku basah. Untuk pertama kalinya, seseorang mencintaiku tanpa meminta balasan. Namun, hidup tak pernah membiarkan kami tenang terlalu lama. Gosip mulai beredar di keluargaku. Ada yang berkata aku salah memilih. Ada pula yang menyebut Arka tak lebih dari pria gagal. Kata-kata itu sering menyakitiku. Suatu malam, aku meluap. "Kamu dengar apa kata mereka tentangmu?" Ia tersenyum tipis. "Biarkan saja." "Tapi aku sakit, Mas," kataku dengan suara bergetar. Ia mendekat, lalu berkata pelan, "Aku tidak menikah untuk membuktikan apapun pada mereka.
aku menikah untuk mencagamu. Dan sekali lagi, aku kalah oleh ketulusannya. Perlahan, tanpa kusadari, aku mulai menunggunya pulang. Mulai merasa cemas saat ia terlambat. Mulai peduli dengan lelahnya. Aku sadar, hatiku yang beku mulai mencair. Suatu pagi, sebelum berangkat kerja, aku berkata, "Mas, terima kasih sudah bersabar denganku." Ia tersenyum, hangat dan tulus. Aku tidak sabar, Alia. Aku hanya percaya bahwa cinta akan menemukan waktunya sendiri. Aku berdiri mematung, menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus indah. Aku mulai jatuh cinta pada suamiku, tanpa tahu bahwa badai besar tengah menunggu di depan. Hari itu kafe lebih ramai dari biasanya. Aku mondar-mandir membawa pesanan, keringat membasahi pelipis. Hingga tiba-tiba suasana berubah. Seorang pria bersetelan rapi masuk, diikuti beberapa orang lain. Semua berdiri menyambutnya. Aku sempat heran, sampai mataku terpaku pada satu wajah yang sangat kukenal. Arka, suamiku. Tapi kali ini ia berbeda. Posturnya tegap, tatapannya dingin dan penuh wibawa. "Selamat pagi, Pak Direktur," kata salah satu dari mereka. Tanganku gemetar, cangkir di tanganku hampir jatuh. "Pak Direktur," dunia seakan berhenti berputar. Pria sederhana yang setiap malam makan bersamaku di meja kecil, dipanggil dengan hormat seperti itu. Aku bersembunyi di balik meja kasir. Dadaku naik turun. Ingatanku berputar cepat. Sepeda motor tua, pakaian sederhana, rumah kecil kami. Semua terasa seperti sandiwara. Air mataku jatuh tanpa izin. Saat mata kami bertemu melalui pantulan kaca, ia terlihat terkejut. Tatapannya berubah panik. Aku memalingkan wajah, tak sanggup menatapnya. Dalam hati aku berteriak, "Sejak kapan kamu membohongiku, Arka?" Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Saat pintu terbuka, aku tak menoleh. "Kamu melihatnya ya?" Suaranya lirih. Aku tertawa kecil, getir. Melihat apa? Melihat suamiku yang ternyata orang asing. Ia terdiam lama. Aku ingin menjelaskannya. Sejak kapan kebohongan butuh waktu yang tepat? Suaraku bergetar. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Hatiku hancur. Bukan karena siapa dia sebenarnya, tapi karena ia memilih menyembunyikannya dariku. Ia duduk di depanku, menunduk. "Aku CEO perusahaan besar," katanya akhirnya. Aku mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi aku tidak menikahimu karena itu." Aku menatapnya tajam. "Lalu kenapa?" Ia menghela napas panjang. "Karena perusahaanku dulu mengambil segalanya dari keluargamu. Aku ingin menebusnya. Dengan caraku sendiri." Dadaku sesak. Jadi selama ini, aku adalah bagian dari rencananya. Air mata jatuh semakin deras. Luka yang kupendam, kini terbuka sepenuhnya. "Apa perasaanmu juga bagian dari rencana itu?" Tanyaku lirih, hampir tak bersuara. Ia mendongak, matanya merah. "Tidak, perasaanku padamu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah kurekayasa." Tangannya gemetar saat hendak menyentuhku, tapi aku mundur. Hatiku terlalu penuh, marah, kecewa, dan terluka. "Kalau begitu, biarkan aku sendiri malam ini," kataku pelan. Ia mengangguk, menahan air mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, cinta yang baru saja tumbuh, terasa begitu rapuh, seolah bisa hancur kapan saja. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, membiarkan air mata jatuh satu persatu ke lantai.
Kepalaku penuh pertanyaan yang tak menemukan jawaban. Aku marah karena dibohongi, tapi juga bingung karena selama ini aku merasakan ketulusan yang nyata. Apakah semua itu palsu? Suara azan subuh terdengar sayup dari kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bersujud lebih lama. Ya Allah, jika Dia memang tak baik untukku, tolong jauhkan hatiku, bisikku dengan suara gemetar. Tapi hatiku justru semakin sakit, seolah menolak doa itu sendiri. Pagi itu, Arka tak berangkat kerja. Ia duduk di ruang tamu, menungguku dengan mata sembab. Di meja, ada map coklat tebal. Ini semua tentang keluargamu, katanya pelan. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Dokumen utang, bukti pembayaran, surat penghapusan aset. Aku sudah menyelesaikannya sejak sebelum kita menikah. Lanjutnya. Kenapa kamu tak bilang? Suaraku hampir pecah. Karena aku ingin kamu mencintaiku sebagai Arka, bukan sebagai penyelamat. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya, aku melihat betapa berat beban yang ia pikul sendirian. Aku duduk di sampingnya. Tak ada kata, hanya tangis yang menyatu. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, katanya lirih. Aku hanya ingin hidup sederhana, bersamamu. Aku menutup wajahku. Selama ini aku menuntut kejujuran, tapi lupa bahwa tidak semua kebenaran mudah diungkapkan. Aku menoleh padanya. Kalau aku pergi sekarang, apa kamu akan menahanku? Ia tersenyum lemah. Aku akan menahanmu di doaku, bukan dengan paksaan. Jawaban itu menghancurkan sekaligus menyembuhkan hatiku. Aku memilih tinggal. Bukan karena harta, bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku akhirnya memahami makna cinta yang dewasa. Cinta yang tidak berteriak, tidak pamer, dan tidak memaksa. Hari itu aku berkata padanya, aku tidak tahu masa depan kita seperti apa, tapi aku ingin mencoba mempercayaimu. Matanya berkaca-kaca. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Dan untuk pertama kalinya, ia memelukku dengan erat. Pelukan yang penuh rasa syukur, bukan kepemilikan. Kini aku mengerti. Tuhan tak selalu memberi kita pasangan yang sempurna, tapi memberi seseorang yang mau belajar bertahan bersama. Aku menikah dengan pria yang menyembunyikan segalanya. Namanya, hartanya, lukanya. Tapi ia tak pernah menyembunyikan tanggung jawab dan cintanya. Dari kisah ini aku belajar bahwa cinta sejati sering datang dengan cara yang tak kita mengerti, namun selalu tepat pada waktunya. Dan jika hari ini kamu sedang diuji dalam hubungan, ingatlah, yang tulus tak selalu datang dengan gemerlap, tapi selalu hadir dengan kesetiaan.